Sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita melihat lukisan perjamuan malam terakhir atau pahatan perjamuan malam terakhir, kita bertanya-tanya, manakah Rasul Petrus itu? Kita akan mudah mengetahui yang mana Rasul Petrus itu. Rasul Petrus itu yang kepalanya botak. Kepalanya botak, itulah Rasul Petrus. Rasul Petrus semula rambutnya lebat, tetapi semenjak mengikuti Yesus Kristus,
rambutnya mulai rontok satu persatu. Karena ajaran yang diterimanya terkesan tidak sesuai dengan logika berpikir yang dia terima. Rambut Rasul Petrus mulai berguguran beberapa helai ketika menerima ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jika seseorang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Mulai rontok berguguran beberapa helai. Lalu rambut Rasul Petrus kembali mulai rontok beberapa ratus helai. Karena ajaran Kristus ditambahkan lagi. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat dan mencaci maki kamu. Sudah dipisui, disuruh untuk mendoakan dan meminta berkat. Di luar logika, maka mulailah rambutnya beberapa ratus helai mulai rontok. Dan yang terakhir, mulailah rambut Rasul Petrus makin meranggas. Berguguran makin banyak. Ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Rambut Rasul Petrus mulai meranggas dan akhirnya menjadi kilap licin berkilau. Nah, apabila saudara-saudari ingin mengetahui mana yang Rasul Petrus, sangat gampang. Yang kilaunya dari kepalanya itu paling silau, itulah Rasul Petrus. Karena dia sudah mengalami kebotakan secara permanen. Nah, namun Rasul Petrus, sekalipun demikian, dia tetap melakukan apa yang senantiasa diajarkan oleh Kristus. Dia tetap mengampuni dan mengasihi orang yang senantiasa membenci dia. Dia tetap mendoakan seperti Kristus sendiri, yang saat disalib tetap mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Kita dituntut oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita memiliki cinta kasih seperti kasih Bapa yang murah hati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu yang murah hati. Itu mengartikan bahwa kita diminta untuk memiliki kasih yang unlimited, kasih yang tak berhingga, kasih yang tak berbatas, kasih yang kuotanya takkan pernah habis. Kasih yang semacam inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, dengan kualitas kasih dan kebesaran kasih yang semacam ini dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus, maka nyatalah sesungguhnya banyak pendosa, sekalipun dia dosanya begitu besar dan dia pendosa bejat, akan menerima pengampunan dari Allah. Dan ketika kita memiliki kasih yang seperti demikian, kasih unlimited, kasih yang tak berhingga, maka nyatalah kita pun tidak akan mudah menghakimi orang lain. Tidak mungkin kita juga akan mudah mempersalahkan orang lain. Dan itulah yang hendaknya kita miliki, bahwa sekalipun orang itu berdosa, bersalah besar, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang itu, bahwa orang itu pasti masuk neraka. Sebab sesungguhnya kita juga tidak bisa menentukan apakah orang itu masuk neraka atau tidak. Belum pernah ditemukan suatu penyelidikan bahwa orang itu pasti masuk neraka. Tetapi yang bisa dilakukan penyelidikan adalah orang itu sudah masuk surga. Sehingga kita tidak bisa menghakimi Adolf Hitler yang telah membantai banyak orang, pasti dia akan masuk neraka. Sebab ukuran belas kasih Allah melampaui segalanya.
tetapi yang bisa kita tentukan dan kita sadari dan dilakukan penyelidikan bahwa orang itu sudah masuk surga. Dan itu nyata adalah Santo Santa yang kita miliki. Ketika orang-orang melakukan permintaan doa melalui perantaraan Santo Santa dan terjadilah mujizat melalui perantaraan doa dari Santo Santa itu, 3 orang dan mereka mengalami mujizat dan terkabulkan apa yang dimintanya itu, bahwa mereka tersembuhkan dari penyakit kronisnya, maka nyatalah bahwa itu menandakan Santo Santa itu sudah berdiam di surga. Tetapi tidak pernah ada penyelidikan, oh orang ini masuk neraka. Tetapi yang ada bahwa gereja menetapkan orang menjadi Santo Santa, bahwa dia sudah pasti masuk surga karena doa-doa perantaraan melalui Santo Santa itu terkabulkan. Berarti dia sudah berada di samping Tuhan untuk mengantar doa-doa orang yang meminta pertolongan itu untuk terkabulkan, agar terkabulkan doa-doa mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, ajaran kasih Allah ini bukan ajaran kaleng-kaleng, merupakan ajaran emas. Dan ajaran emas ini senantiasa menguduskan kita semua. Dan itu nyata melalui janji Tuhan. Ketika Dia mengatakan terhadap perintah untuk mengasihi musuhmu, kasihilah musuhmu, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan telah menetapkan bahwa ajaran kasih sebagai ajaran emas. Kasihilah tidak hanya Tuhan Allah, tidak hanya sesamamu yang baik hati kepada kita, tetapi musuhmu yang membencimu. Maka nyatalah bahwa kita akan diangkat derajat kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan memberkati kita semua.